Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya ya. Apa kabar semuanya? Di kesempatan yang baik ini saya mau sharing ya perihal pertanyaan-pertanyaan interview yang sering dilontarkan ya penginterview kepada calon kandidat. Nah, ini ada 15 pertanyaan. Tujuannya sih biar nanti teman-teman ada modal nih, ada modal. Kalau ada pertanyaan, ini jawabannya. Seperti apa? Langsung guys. Yang pertama ya, pertanyaannya yang dilontarkan adalah, bisakah Anda memperkenalkan diri Anda? Di tiap sesi wawancara kerja, pasti pewawancara akan meminta kita untuk memperkenalkan diri kita. Salah satu tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan menjawabnya dengan singkat saja. Jangan bertele-tele. Kalau kepanjangan, pewawancara akan memberi nilai buruk pada kita karena dianggap terlalu jumawa ketika membicarakan kita sendiri. Contohnya ya, tentu saja saya bisa memperkenalkan diri. Nama saya Sanjoyo. Bisa panggil saya Sanjoyo. Umur saya 23 tahun. Saya baru saja lulus kuliah dari Universitas bla bla bla, jurusan sastra Inggris. Kegiatan saya sekarang adalah menulis di blog belajar bahasa Inggris milik saya. Saya menganggap diri saya sebagai seseorang yang kreatif dan menyukai tantangan baru tiap harinya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, posisi apa yang Anda lamar dan kenapa Anda tertarik melamar posisi tersebut? Pewawancara tentunya ingin mengetahui bagian apa yang kamu lamar dan mengapa kamu tertarik dengan posisi tersebut. Dengan menanyakan pertanyaan ini, pewawancara biasanya akan mengetahui apa motivasimu di balik pekerjaan yang ingin kamu ambil. Untuk menjawab pertanyaan ini, pastikan kamu menjelaskan bagian apa yang kamu lamar dan alasan yang kuat, serta meyakinkan mengapa kamu tertarik melamar di bagian tersebut. Contoh jawabannya, saya benar-benar tertarik dalam dunia tulis-menulis, jadi saya melamar untuk posisi penulis konten. Semuanya karena saya benar-benar suka menulis dan saya ingin menyebarkan kabar baik pada dunia melalui tulisan-tulisan saya. Oke, berikutnya pertanyaan yang ketiga ya. Kenapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang sebelumnya? Salah satu tips menjawab pertanyaan ini adalah dengan tidak menjelek-jelekan pekerjaan, kantor, atau bos kamu sebelumnya. Jawablah dengan pemikiran ke depan, bukan menoleh ke belakang. Jawabannya, jujur saja, pekerjaan yang saya kemarin sebenarnya cukup menyenangkan. Tapi saya tetap harus meninggalkannya karena saya ingin menghadapi tantangan-tantangan baru dan saya butuh pengalaman baru demi masa depan saya. Oke, berikutnya pertanyaan yang keempat. Bicara soal pekerjaan, kapan Anda merasa puas dengan pekerjaan Anda? Perusahaan biasanya akan menahan diri dari mempekerjakan seseorang yang mudah puas dengan pekerjaannya. Mereka akan lebih suka orang-orang yang berdedikasi tinggi dan tidak terburu-buru terpuaskan dengan pekerjaannya. Tips menjawabnya, yakinkan pewawancara kalau kamu akan terus berusaha sampai mencapai hasil yang terbaik. Contoh jawabannya, saya rasa orangnya tidak mudah puas, tapi saya menganggap jika saya menyelesaikan pekerjaan dengan benar, dengan seluruh kemampuan terbaik saya, dan tepat waktu adalah pengalaman saya memuaskan.
Berikutnya pertanyaan yang kelima. Anda punya kekuatan, bisakah Anda sebutkan 3 di antaranya? Menjelaskan kelebihan lebih susah loh, karena jika terlalu over nanti dikira sombong, tapi kalau terlalu pasrah dikira terlalu rendah diri. Makanya untuk menjawab pertanyaan kelebihan ini, apalagi cuma suruh menyebutkan 3 saja, jawab dengan singkat dan jujur tanpa menambahkan terlalu banyak basa-basi dan embel-embel. Contoh jawabannya, saya menganggap kalau kreativitas saya, keinginan saya untuk mempelajari hal-hal baru, dan kepribadian saya yang ramah adalah kekuatan saya. Pertanyaan berikutnya, yang keenam, bagaimana dengan kekurangan Anda? Bisakah Anda sebutkan 3 juga? Pewawancara biasanya akan mengamati juga gerak-gerik dan bahasa tubuh saat kita menyebutkan kekurangan. Mereka bisa tahu bagaimana perasaan dirimu terhadap kekurangan kamu dan melihat apakah kamu adalah pribadi yang mudah menyerah karena dihalang-halangi oleh kekurangan diri. Untuk menjawab pertanyaan ini, sama seperti kelebihan, jawab dengan jujur dan singkat. Contoh jawabannya, sebagai manusia biasa, saya yakin saya masih punya lebih dari 3 kelemahan. Saya tidak akan membiarkan mereka menghalang-halangi saya dan membuat saya terpuruk. Saya rasa kelemahan terbesar saya antara lain adalah ketidakmampuan saya untuk fokus ketika terlalu banyak hal yang mengalihkan perhatian saya. Saya orangnya mudah bosan dan ketidakmampuan saya untuk menghadapi kegagalan dengan mudah. Berikutnya pertanyaan yang ke-7. Kenapa kami harus mempekerjakan Anda? Pertanyaan ini sebenarnya diajukan oleh pewawancara untuk mengetahui seberapa serius kamu dalam melamar kerja. Jawabanmu juga bisa menunjukkan seberapa ahlikah kamu dalam suatu bidang. Untuk menjawab pertanyaan ini, jawab dengan tegas. Jangan terlihat ragu-ragu, berikan alasan yang kuat pada pewawancara agar mereka bahwa kamulah yang paling pantas mengisi posisi yang ditawarkan. Contoh jawabannya, saya percaya jika saya adalah yang cocok untuk mengisi posisi ini karena saya sudah memiliki pengalaman dan saya memiliki ketertarikan tersendiri di bidang ini. Saya yakin saya bisa memberikan yang terbaik untuk pekerjaan ini jika saya terpilih. Pertanyaan yang ke-8, berapa gaji yang Anda inginkan setiap bulannya? Pertanyaan ini pasti menjebak untuk dijawab. Salah satunya ya pertanyaan soal gaji seperti ini. Kalau dijawab dengan nominal yang sedikit, dikira tidak pede dengan kemampuan diri atau terlalu merendah. Jika dijawab dengan nominal yang banyak, takut dikira overconfidence dan banyak maunya. Maka cara yang paling aman untuk pertanyaan ini adalah memberikan nominal yang tidak terlalu tinggi tapi tetap di atas standar pemerintah atau pemerintah, dan disertai dengan embel-embel kerja keras dulu baru gaji naik. Contoh jawabannya, saya mengharapkan gaji sekitar 3 juta per bulan. Saya sadar jika saya membuktikan banyak hal pada perusahaan ini, jika saya membuktikan diri saya untuk diri dengan baik dalam beberapa bulan ke depan, saya percaya gaji saya akan menyesuaikan. Pertanyaan yang ke-9, apakah Anda memiliki strategi untuk menambah pemasukan bisnis kami? Jangan ragu-ragu untuk menjawabnya, apalagi menjawab dengan tidak ada. Waduh, bahaya ini.
Beritahu jika kamu memiliki banyak ide segar untuk membantu perusahaan yang mencapai yang terbaik di masa depan. Contoh jawabannya, ya, saya punya beberapa ide bagus dan segar untuk menaikkan pemasukan bisnis di perusahaan ini. Ide-ide tersebut salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan sosial media untuk mempromosikan bisnis kita. Berikutnya pertanyaan ke-10. Bagaimana pendapat Anda tentang bekerja dalam tim dan di bawah tekanan? Bisakah Anda melakukannya? Ini akan memberikan gambaran bagi pewawancara tentang bagaimana kamu saat bekerja dalam tim dan juga di bawah tekanan. Saat menjawab pertanyaan ini, jangan terlalu menggebu-gebu, selalu jaga emosi dan ketenangan menjawabnya. Contoh jawabannya, saya senang bekerja sama dengan orang lain. Jujur saya rasa bekerja sama dengan tim lebih menyenangkan karena pekerjaannya jadi lebih cepat, selesai lebih cepat. Tentang tekanan, saya rasa saya tidak mudah hancur dalam tekanan asalkan tetap tenang dan fokus. Pertanyaan yang ke-11, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Pewawancara pasti ogah dong melanjutkan wawancara dengan orang yang bahkan nggak tahu dia sedang wawancara. Di perusahaan apa yang bergerak di bidang apa? Tips menjawabnya, kepo dulu. Pokoknya profil perusahaan yang kamu datangi untuk wawancara. Contoh jawabannya, saya tahu cukup banyak tentang perusahaan ini. Perusahaan Anda ini pada dasarnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan digital dan perusahaan salah satu yang terbesar di kota ini. Perusahaan ini sudah mencetak untung dalam jumlah besar tiap tahunnya. Saya rasa bisa bekerja di perusahaan sekelas ini merupakan kehormatan bagi siapa saja. Berikutnya pertanyaan yang ke-12, kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Tentang kenapa kamu ingin bekerja di perusahaan mereka, jangan ragu untuk menjawabnya karena jawabanmu seharusnya bisa meyakinkan jika pihak perusahaan jika kamu serius untuk melamar pekerjaan dan bekerja di perusahaan tersebut. Jangan sekali-sekali jawab karena di sini buka lowongan. Big no. Contoh jawabannya, seperti yang saya katakan tadi, bekerja di perusahaan ini merupakan kehormatan bagi siapa saja. Perusahaan Anda memiliki reputasi yang baik, dan lebih penting lagi, perusahaan ini sepertinya adalah tempat yang baik untuk mendapatkan karir pekerjaan yang cemerlang di masa depan. Inilah mengapa saya yakin bekerja di sini adalah yang saya inginkan. Pertanyaan ke-13, apa tujuan Anda? Ini akan membongkar apa tujuan hidupmu. Pewawancara kerja yang biasanya punya background psikologi akan bisa membaca dengan jelas kepribadian seseorang, termasuk yang jelas atau tidak tujuan hidupnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, jawab dengan realistis dan jangan terlalu masuk ke ranah pribadi seperti nikah atau punya anak dan lain-lain. Contoh jawabannya, secara profesional, tujuan saya adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga saya bisa memberikan pengaruh yang lebih baik pula bagi orang-orang di sekitar saya, terutama di tempat bekerja. Pertanyaan yang ke-14, apakah Anda mempunyai suatu ambisi dalam hidup yang ingin Anda capai? Ini sebenarnya cuma ingin mengetes seberapa besar keinginanmu untuk mendapatkan ini. Maka pastikan jawaban yang kamu berikan adalah jawaban yang relevan dengan pekerjaan yang sedang Anda perjuangkan. Contoh jawabannya, saya punya banyak ambisi dalam hidup yang ingin saya raih.
Tapi salah satu yang paling penting saat ini adalah mendapatkan pekerjaan ini. Saya ambisius untuk mendapatkan pekerjaan ini karena saya yakin pekerjaan ini tepat untuk saya dan saya bisa memberikan yang terbaik dari diri saya untuk pekerjaan ini. Pertanyaan ke-15. Apakah Anda memiliki pengalaman kerja pada posisi sebelumnya? Ini tentu tujuannya adalah melihat pengalamanmu di bidang yang kamu lamar ini. Perusahaan pasti mengutamakan mereka yang mempunyai pengalaman kerja dan sudah berkecimpung lama di bidang pekerjaan yang Anda ditawarkan. Tips menjawabnya jujur saja. Kalau belum ada pengalaman, ya sudah bilang saja. Dengan embel-embel kamu janji akan terus belajar sampai bisa. Contoh jawabannya, saya cukup banyak pengalaman dalam bidang tulis-menulis. Saya punya blog saya sendiri dan saya dulu juga sering menulis untuk berbagai majalah dan koran semasa kuliah. Berikutnya pertanyaan alternatif ya, pertanyaan lain. Apakah Anda punya pertanyaan tentang pekerjaan ini? Yang biasanya sering ditanyakan dan sering menjadi akhir dari wawancara. Pihak instansi tentu menginginkan sikap keingintahuan darimu. Dari sini pihak instansi dapat menilai apakah kamu yang melamar benar-benar serius ingin bekerja dan tahu bagaimana seluk-beluk instansi mereka atau tidak. Jadi sebisa mungkin jika pertanyaan ini diajukan, tanyakan semua hal yang membuat penasaran sehingga jika nanti diterima, kamu sudah tahu semuanya. Pertanyaan lain nih, buat jaga-jaga. Apa yang Anda dapat lakukan untuk kami, tapi tidak dapat dilakukan oleh kandidat lain? Mengenai pertanyaan tentang apa yang membuat diri kamu lebih baik bekerja di instansi mereka ketimbang orang lain, ini sebenarnya salah satu pertanyaan yang paling sulit, yang kelak membuat kamu terdiam dan tidak bisa menjawab. Maka kuncinya untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan berkonsentrasi dan percaya diri pada pembahasan yang bersifat positif dan kualifikasi kerja kamu yang dianggap penting serta relevan, dan yang terpenting tidak menjatuhkan orang lain. Pertanyaan berikutnya, apa 3 hal positif yang Anda ucapkan oleh bos Anda sebelumnya? Tentang hal-hal positif yang dahulu pernah diucapkan oleh bos terdahulu kepada kamu. Pertanyaan ini tentu sangat diperlukan oleh pihak instansi karena mereka ingin tahu bagaimana diri kamu menurut orang lain yang pernah bekerja sama kamu. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang cukup penting, maka bersikap baik-baiklah kamu terhadap orang lain atau bos kamu. Pertanyaan terakhir, bisakah Anda bekerja dalam tim dan dalam tekanan? Yang akan ditanyakan adalah tentang dapatkah kamu bekerja dalam sebuah tim dan juga di bawah tekanan. Tentu saja ini pertanyaan yang sangat penting untuk pihak instansi tanyakan, mengingat dalam pekerjaan kamu pasti akan dihadapkan pada posisi-posisi tertekan dalam suatu masalah. Oleh karena itu, kemampuan kamu di sini dalam menjaga emosi dan ketenangan sangat dibutuhkan. Oke bosku, ini ada sekian dari saya ya. Semoga bisa menjadi inspiring. Bila mana ada pertanyaan, silakan masukkan dalam kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Thank you bosku. Assalamualaikum.